Mengawali informasi yang pertama, saudara, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Aksi massa kali ini menuntut pemerintah kota untuk turun tangan pasca terjadinya kecelakaan kerja beberapa waktu lalu. 4 orang kawan-kawan buruh meninggal dunia saat sedang melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, 4 orang kawan-kawan buruh meninggal saat sedang melakukan pekerjaannya. Pertama, 2 orang di perusahaan Traidok yang sedang membersihkan tangki Pertamina Amerika keracunan hingga meninggal dunia. Yang kedua, 2 karyawan atau buruh yang bekerja di Alustil meninggal ditabrak oleh bulldozer. Pemerintah Kota Batam tidak boleh tutup mata atas kejadian ini. Ini ranah kepengawasan provinsi, tapi kejadiannya ada di Kota Batam, yaitu di Tanjung Ujang. 4 orang yang meninggal adalah karyawan Subkon yang dipekerjakan oleh Maikon di dalam perusahaannya. 4 orang yang meninggal memiliki anak dan istri. Aliansi buruh ini mendesak pemerintah Kota Batam untuk mengusut tuntas kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja di PT Pax Ocean dan PT Alustil Engineering tewas beberapa waktu lalu. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yapet Ramon, meminta agar Pemko Batam mengusut tuntas terkait kecelakaan kerja di Kota Batam yang akhir-akhir ini meningkat. Yapet mengusulkan untuk dilakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk memastikan K3 di setiap perusahaan berjalan secara maksimal. Untuk mengusut tuntas permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi, yang akhir-akhir ini meningkat jumlahnya. Harus ada tim. Ini memang ini tanggung jawab, salah satu tanggung jawabnya dari pengawasan. Tapi mengenai keselamatan kerja itu tanggung jawab semua kita. Bukan hanya pekerja itu sendiri, pengusaha juga yang menyediakan alat-alat berat juga, dan termasuk juga pengawasan. Gitu loh. Nah, artinya jika dibentuk satu tim gabungan pencari fakta ini, maka akan dimunculkan hasilnya itu adalah satu kesimpulan. Nah, ini yang harus dijalankan bersama-sama agar ada efek jerah kepada pengusaha-pengusaha, Menkon sama Sapkon yang nakal gitu. Tidak semuanya perusahaan itu nakal, tidak semuanya Menkon itu nakal. Tapi dengan adanya satu perusahaan yang nakal, yang lalai ketiganya, akhirnya semuanya. Yapet menambahkan, selain membentuk tim gabungan pencari fakta, buruh juga meminta Pemko Batam untuk menyurati dan menghimbau seluruh perusahaan yang ada di Kota Batam untuk menjalankan, menerapkan, dan mengawasi K3 yang dijalankan. Sebagai yang meninggal ini warganya, makanya dia harus juga memanggil dan memeriksa Menkon dan Sapkon ini. Jika memang ada pelanggaran, ya keluarkan surat gitu untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, kita minta juga kepada pemerintah kota, ini paling simpel ya, yang mudah untuk dilakukannya adalah membuat satu surat menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan, menjalankan dan mengawasi K3 di perusahaan-perusahaan. Contoh, kalau dia perusahaan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kalau dia 100 orang atau perusahaan itu beresiko berat, itu dia wajib membentuk satu tim P2 K3. Tim P2 K3 ini yang akan bekerja bertugas untuk mengatasi K3 yang ada di perusahaan. Tim ini nanti di-SK-kan oleh pengawas provinsi. Dan tim inilah nanti akan melaporkan setiap kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan kepada Dinas Pengawasan K3 Provinsi. Itu harus tetap dari keluarga diberikan sagu hatinya. Dan itu normatif loh. Kalau dia peserta BPJS Tenagakerjaan, kalau dia tidak peserta BPJS Tenagakerjaan, artinya usaha Menkon atau Sapkon sudah melanggar. Itu jelas langsung dipidana.
nggak usah lagi nunggu aturan melapor apa segala macam. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia sudah diberikan sabu hatinya, kan proses hukum harus tetap berjalan. Walaupun dia cuma sanksi ringan ataupun cuma denda 100.000, tapi itu tetap harus diturunkan sanksi itu. Sekarang pertanyaannya, nggak pernah saya dengar sanksi itu diturunkan. Belum pernah. Belum pernah saya dengar. Selama saya bekerja di Batam ini, saya tidak pernah dengar satu perusahaan itu diberikan sanksi karena melanggar K3. Saya belum pernah. Beberapa waktu lalu, 4 pekerja di Kota Batam meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Penerapan K3 di perusahaan tempat terjadinya kecelakaan kerja menjadi sorotan berbagai pihak. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.